Ya, terima kasih untuk host dan juga Amir dan barakallah untuk istrinya Amir. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita dalam Zoom ISDN, ya sebuah Zoom Muslim yang memberikan wadah bagi yang ingin berdiskusi, berdebat secara sehat tanpa menghujat. Pada malam hari ini narasumber yang akan berdiskusi adalah dari Bang Farhan dan juga dari pihak Muslim. Ya, saya akan menyapa kedua narasumber ini dulu. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Dan juga dari Bang Rudi. Selamat malam. Bang Rudi Yohanes. Ya. Salam. Ya. Ya, kedua debaters ini mungkin sudah cukup terkenal ya di dunia debat ya, nggak perlu ditanyakan lagi siapa kedua orang ini. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah temanya ini sudah disepakati dari kedua narasumber? Sudah. Oke. Tema yang dibawakan pada malam hari ini adalah tentang hukum kasih dan versus hukum kisos, mana yang lebih aplikatif. Oke. Rule yang akan saya sebutkan dalam acara ini adalah opening statement. Itu ada rule-nya ada 5. Pertama ada opening statement itu 5 menit untuk tiap narasumber. Kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab, 1 menit bertanya, 5 menit menjawab. Kemudian masuk ke sesi ketiga itu ada sesi battle, durasinya 15 menit, dan closing statement 7 menit dari kedua narasumber, dan yang terakhir adalah sesi kelima yaitu tanya jawab dari partisipan, itu durasinya 30 menit. Oke. Dan tata aturan di Zoom ini adalah dilarang untuk menyerang pribadi atau personal attack, dilarang untuk menghujat masing-masing sesembahan, dilarang untuk menyela bagi yang sedang speak up, atau misalkan narasumber yang sedang speak up, tidak boleh untuk narasumber yang satu untuk menyela, karena itu tidak diperbolehkan. Dan juga untuk yang partisipan yang sekiranya baru masuk atau yang sedang menyimak, itu dilarang untuk berbicara atau mengganggu, karena itu akan mengganggu jalannya acara. Oke. Acara ini disiarkan secara langsung di channel kami yaitu ISDN Studio dan juga Farhan Muslim Channel, dan juga disiarkan oleh Ngaji Metal Channel, oleh Penegak Islam, Dakwah Ilallah Channel, Sahabat TV Channel, dan juga dari pihak-pihak Kristen, dari teman-teman Kristen juga disiarkan oleh dari Bang Rudi Yohanes sendiri yang channelnya Sang Debaters Channel, dan dari Angelion Channel. Nah, bagi yang ingin menonton acara ini bisa disimak secara langsung di YouTube. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Untuk opening statement akan saya berikan kepada tuan rumah, yaitu dari Bang Farhan. Oke, Bang Farhan, silakan untuk Bang Farhan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya noise ya. Pergi berlayar ke Besaki, bertemu gadis berbaju merah. Jika memang kau taati hukum kasih, pipi kiri ku tampar, janganlah marah. Pergi berkunjung ke Pulau Maros, bertemu gadis berwajah rupawan. Cakep. Dalam pelaksanaan hukum kisos, di sana ada jaminan keadilan. Cakep. Tapi kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah hukum yang terdapat di dalam kitab suci kita masing-masing, yaitu Bible maupun Al-Quran Karim. Apakah bisa mengaplikasikan ke dalam hukum-hukum positif di dalam negara, atau hukum-hukum yang bisa dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat? Tentu
Kaidah-kaidah beragama adalah sesuatu aturan yang bisa dilaksanakan secara utuh dan kafah di dalam kehidupan manusia. Karena tentu Tuhan menurunkan sebuah aturan-aturan itu untuk dilaksanakan oleh manusia atau umatnya. Kita kembalikan ke dalam sebuah terminologi bahasa dulu ya. Apa yang dinamakan khisos itu? Khisos tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya diyat. Yaitu merupakan salah satu aturan dalam syariat Islam mengenai hukum pidana dan berlaku bagi tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Khisos yang berasal dari bahasa Arab, al-khisos, bermakna ya'la bil fa'il ma'la maf'ala, yang berarti pelakunya seperti apa yang dilakukan oleh pelakunya. Jadi kita menghukum apa yang dilakukan oleh pelakunya, dihukumlah seperti itu. Ya, ya'la bil fa'al, mil maf'al. Nah, sedangkan diyat yang berasal dari bahasa Arab ad-diyat, ini bersifat singular ya, atau diyat ini bersifat plural, adalah bentuk masdar atau bentuk jadian dari wadah yang berarti ma'yuta inal ma'badala anafs al-khotil, harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Bentuk asli dari adiyat adalah al-wada. Huruf ta digunakan sebagai ganti dari huruf waw yang dibuang sebagai dalam kata idat. Artinya itu penekanan. Apakah hukum-hukum kisos masih bisa diterapkan? Tentu. Hukum Allah tentu tetap korelatif atau bersifat aplikatif terhadap hukum-hukum yang diterapkan manusia. Bagaimana tidak? Di sana ada jaminan keadilan. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah 178 dan surat Al-Baqarah 179. Bagaimana Allah di sana menetapkan bagaimana hukum-hukum kisos ini. Banyak yang tidak tahu pelaksanaan hukum kisos itu di sana banyak keadilan. Bahkan mungkin dari saudara Kristen atau sebagian kecil dari saudara Muslim, kisos sangat-sangat ketat dalam pelaksanaannya. Mungkin saudara Kristen kita tidak memahami. Di sana kisos ketika kalian agama Kristen hidup di dalam perdamaian dengan agama Islam dan ada perjanjian perdamaian, artinya tidak saling mengganggu seperti dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita mempunyai KTP yang sama, artinya ada perjanjian perdamaian di sana. Kalian diangkat lebih tinggi daripada kami Muslim. Karena apa? Ketika kami membunuh orang-orang yang di luar Islam, ya, non Muslim, orang-orang di luar Islam, dan dia dalam perdamaian, dia tidak bersalah, hukumannya double daripada Muslim pembunuh Muslim. Ini sangat luar biasa keadilan. Secara alasan logika adalah mereka berada di bawah perlindungan kita. Orang yang di bawah perlindungan Muslim harus diperlakukan dengan istimewa. Sebagai contoh kisah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, yaitu Umar ibn Khattab, ketika memasuki sebuah kota Yerusalem. Apa yang dilakukan pertama kali pidatonya? Ya rakyatku, hiduplah kalian dengan tenang, hiduplah dengan rukun, hiduplah dengan damai, laksanakan kewajiban agama kalian masing-masing. Di hadapan saya, di hadapan hukum, siapapun akan diperlakukan adil. Tidak peduli Yahudi, tidak peduli Nasrani, dan tidak peduli Islam. Hukum ada di atas segalanya. Dan juga dilakukan oleh seorang pemuda yang sangat luar biasa, cuman baru berumur 20 tahun, seorang luar biasa Muhammad Al-Fatih. Ketika di saat saudara-saudara muslimnya dibantai di daerah Spanyol, dibantai di daerah Portugal. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika dia membuka pintu Hagia Sophia? Ribuan orang sedang ketakutan. Yang dilakukan adalah, bagi kalian wahai rakyat Konstantinopel, hiduplah dengan damai. Bagi yang tinggal di sini dijamin keamanannya, dijamin nyawanya, dijamin semua keselamatannya. Bagi yang mau meninggalkan Konstantinopel akan diantar sampai ke pintu gerbang terjauh, dijamin keselamatannya. Itulah Islam, penuh keadilan. Hadis Rasulullah yang berbunyi, jangan karena kamu tidak suka pada suatu kaum, kamu bersikap tidak adil. Karena adil adalah sebagai bentuk keimanan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu dia tadi opening statement dari pihak Muslim, dari Bang Farhan. Oke, sekarang tiba saatnya opening statement dari pihak Kristen. Maaf, Pak Arsipan, tolong di-mute. Tolong di-mute. Bagi yang tidak berkepentingan, tolong di-mute. Ada semuanya, Bang. Kohos. Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan acaranya. Oke, tadi itu opening statement dari pihak Muslim, yaitu dari Bang Farhan. Sekarang kita akan beralih kepada Bang Rudi
Silakan Bang Rudi untuk opening statement-nya, dimulai dari sekarang 5 menit. Oke, terima kasih. Kalau saya memandang dari sudut ajaran Kristen, kalau di Kristen dikatakan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, waktunya kok belum jalan ya? Saya melihat Waktunya tolong diatur, waktunya tolong dimulai. Oke, silakan Bang Rudi. Memang Pak Waktunya udah gambarku. Ya, oke, siap. Bahwa di dalam Kristen jelas ajaran itu ada juga nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, ya. Itu pada zaman Perjanjian Lama. Itu yang dikenal kalau di dalam Islam namanya kisas. Tetapi di dalam hadis dikatakan perbedaannya adalah bahwa di dalam orang Yahudi itu kisas itu tidak mengenal diat, itu tadi ya pengganti ya. Sehingga kalau ya orang membunuh maka harus dibunuh. Namun di dalam ajaran Yahudi misalnya orang ditempeleng maka ditempeleng, itu nggak ada ya. Kalau dibilang Yesus berilah pipi kanan pipi kiri, itu bukan artinya kita nggak boleh membalas nempeleng, tapi biarkan saja yang kiri dan kanan digenapi. Namun dalam hal itu ada ketegasan, jangan kasih mukamu ditampari, kan itu. Pipi yang dikasih kiri kanan, habis itu nggak ada lagi yang mau ditamparkan. Kalau sampai mukamu ditinju, kita harus berbuat tegas. Nah, kawan-kawan, karena kami adalah pengikut Yesus, maka Yesus membagi dua hukum Taurat itu, ya. Yang pertama itu kita baca di Matius 22, ya kan, bahwa dikatakan di sana mulai ayat 2:35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya. Kalau di kami ada lagunya itu, "Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya." Jadi kami selalu mengandung prinsip yang dua itu. Mengasihi Tuhan itu vertikal, dan mengasihi sama manusia horizontal. Itulah kalau disimbolkan menjadi salib itu sendiri. Nah kawan-kawan, ada lagi perintah Yesus yang diberitakan kepada kami, itu kalau kita lihat di Matius 5. Di sana dikatakan dengan jelas, di ayatnya yang ke-43, sabar ya kawan-kawan ya. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini yang paling mengapa saya memilih Kristen, karena ada hukum ini. Tetapi aku berkata kepadamu, ingat ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi inilah hukum kasih itu. Jikalau ada musuh kita, harus kita doakan dia. Dan berdoa juga kita kepada orang yang menganiaya kita ya. Memang sepintas kalau kita lihat, wah itu sulit untuk dilakukan, orang kita sudah dianiaya, kok kita mendoakan orang? Karena itulah kasih dari Tuhan ya. Kawan-kawannya memang berat di dalam pemikiran. Sehingga pemikiran ini mempengaruhi tingkah laku, berat untuk dilakukan ya. Tetapi kalau saya dipilih, misalnya ada keluarga saya dibunuh, mana saya pilih membunuh atau memaafkan? Justru bagi saya yang berat itu adalah membunuh. Pasti saya gemetaran. Karena memotong ayam saja saya nggak berani. Apalagi memotong manusia. Dan demikian ya, kalau kisos kan itu ada juga hukumnya di Yahudi, ada itu ya Pak ya. Bukan dari Islam pertama sekali itu, tapi dari Yahudi itu sudah ada. Nah, kemudian karena kami diajarkan untuk mengasihi musuh kami, artinya apa? Kami ini tidak bisa menjadi hakim atas saudara kami. Ya. Karena hak menghakimi itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Kemudian kawan-kawan, kalau dalam ajaran Kristen, nyawa ganti nyawa itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena orang yang membunuh masih ada harapan untuk bertobat. Dan itu di dalam hukum negara Indonesia dipegang teguh. Sehingga pembunuh tidak langsung dibunuh, melainkan dipenjarakan dulu. Dipenjarakan artinya dia memberi efek jera kepada dia, dan setelah lepas diharapkan dia mau kembali ke masyarakat dan bertobat. Itulah jalannya. Tetapi kalau membunuh lantas dibunuh, maka pertobatan tidak akan pernah terjadi karena dia langsung mati, tidak sempat bertobat ya. Itulah kalau di ajaran Kristen.
Itulah sebabnya kami tidak ada hukum qisas itu lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap penjelasan Oke. Bang Rudi.